Shalom, selamat pagi buat saudara yang dikasihi Tuhan. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita senang karena kita boleh memasuki bulan September, awal bulan September. Dan kita bersyukur bahwa pelan tapi pasti. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita melewati setiap harinya, setiap minggunya, dan setiap bulannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kami menghimbau lagi kepada saudara yang ikut ibadah secara live stream di rumah untuk boleh menuliskan hadir di kolom komentarnya. Usahakan ketika masuk di awal langsung ketik hadir. Jangan nanti di pertengahan atau udah mau diakhiri baru hadir, ya. Anggap aja seperti kita sedang beribadah dalam gedung gereja. Memang tempat kita berbeda, tetapi yakinlah bahwa Allah yang sama ada bersama dengan kita juga. Bapak Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amsal pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menuntun memimpin kami di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan menuntun kami, menolong kami untuk boleh duduk diam, mau beribadah kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar setiap kami pribadi lepas pribadi, kami dengan kesungguhan hati mau menghadap Tuhan yang adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang suci. Meskipun tempat kami berbeda, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Allah ada bersama dengan kami dalam ruangan ini, kami juga percaya bahwa Engkau juga ada bersama dengan jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang menyaksikan secara live streaming. Biarlah Tuhan hati kami, pikiran kami benar-benar fokus untuk kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami, seluruh penata layanan, baik itu WL Singers, pemain musik, operator LCD, sound system, dan hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu, sama-sama diurapi oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami sungguh memuliakan nama Tuhan, dan jemaat Tuhan diberkati melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit, yang sedang dalam penderitaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu kepada mereka, agar mereka juga dapat mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami, mulai dari awal hingga kami akhiri nanti. Engkau berkuasa, Engkau mengambil alih, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat berbakti dalam kebaktian minggu pagi di awal bulan September 2021. Sadar dan berjaga-jaga, meskipun saat ini kita masih dalam ibadah live streaming, tetapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyatukan kita dimanapun kita berada. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Saya mengundang seluruh sidang jemaat yang mungkin ada di rumah atau dimanapun berada, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan pujikan di pagi yang indah ini, satu kita sekalian.
sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian, satu kita sekalian, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekali. Mari nyanyi sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu. Sekali lagi mari nyanyi sekalian dengan penuh sukacita. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani Rajaku. Dengan penuh sukacita yang ada di ruangan ini, saya undang untuk berdiri. Yang di rumah juga boleh berdiri. Kita pujikan dengan penuh sukacita, bahagia melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani. Bait kedua, bahagia melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku. Bait ketiga, bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Tangannya selalu ku pegang teguh, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani. Bait terakhir, bahagia melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia. Ku baktikan harta jiwa ragaku, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani. Dengan penuh sukacita katakan, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani. Sekali lagi, melayani Rajaku. Melayani Rajaku, ku serahkan hidupku. Sukacita, damai, berkat melayani Rajaku. Amin. Penuh sukacita pada pagi hari ini. Yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyatukan kita. Yang ada di ruangan silahkan duduk kembali. Mari di pagi yang indah ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita
Kita mau berdiam diri, dimanapun kita berada, kita mau fokus datang ke hadirat Tuhan, kita meninggalkan aktivitas duniawi kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, karena Tuhan selalu menuntun hidup kita. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa suka citaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan. Bait kedua, di malam yang gelap benar. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan, penuntunku itu. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun. Bait ketiga, tak ku selesaikan hidupku, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan menuntun. Bait keempat, bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerahmu, maut pun takkan menakutkan, penuntunku itu. Tuhan menuntun hidupku, menuntun hidupku, tangannya. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Mari puji dengan Tuhan. Tuhan menuntun. Mari puji dengan penuh. Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan menuntun. Lebih dalam kita sembah Tuhan kita. Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidup. Dengan hati yang lembut kita katakan, Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah
Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang selalu dan senantiasa menuntun kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, meskipun manusia tidak setia, meskipun manusia meninggalkan kami, meskipun ayah dan orang tua kami meninggalkan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang tetap setia, menemani, menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapa karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah oleh waktu, oleh masa dan oleh keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, agar hati kami, jiwa kami, telinga kami benar-benar fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di Alkitab saya, Bapak Saudara, ini mendekati Yudas dan Wahyu. Ya. Bukan di perjanjian lama ya. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat ke-6 sampai dengan ke-11, beginilah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema kita dalam bulan ini Bapak Saudara, sadar dan berjaga-jagalah. Ya. Setelah kemarin Agustus kita mengangkat tema menghidupi kemerdekaan dengan benar. Ya. Bahwa setelah kita dimerdekakan, kita menghidupi kemerdekaan itu dengan benar sebaik-baiknya. Nah setelah kita menghidupi kemerdekaan, nah tiba saatnya bahwa kadangkala kalau kita udah naik, kadang-kadang kita lengah. Maka kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, sama seperti saudara ketika Elia membantai nabi-nabi palsu, 700 orang. Ya, artinya kebangunan kerohaniannya lagi di puncak. Tetapi saudara, hanya satu orang perempuan, dia mengalami iman yang down. Dan pada akhirnya dia melarikan diri. Ya, sangat disayangkan. Bagaimana dia menghadapi 700 orang nabi palsu. Tetapi dalam seketika, hanya satu perempuan, yaitu Isabel. Ya, Isabel. Ya, dia melarikan diri. Nah itu saudara, bahwa kadangkala kalau kita udah di puncak, kita merasa nyaman, kita merasa aman, dan disitulah kadangkala iblis menyerang kita. Oleh karenanya dalam bulan ini kita akan terus membahas sadar dan berjaga-jagalah. Ya, seperti di ayat yang ke-8 itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Jadi lawan kita bukan manusia, lawan kita bukan keluarga kita, lawan kita bukan saudara seiman kita, tetapi lawan kita adalah iblis. Nah hari ini saudara, saya akan memberikan tema secara khusus kepada kita hari ini adalah memenangkan kehidupan.
Karena kehidupan adalah suatu perjuangan yang harus kita menangkan. Nggak boleh kita lengah dan kita nggak boleh kalah. Banyak orang memulainya dengan semangat hidup. Tetapi dalam menjalaninya, banyak orang yang gugur. Ya, sama seperti dalam perlombaan. Banyak orang bersemangat ketika dimulai dari garis start. Semua semangat. Tetapi ketika sudah mulai melangkah, mulai 10 langkah, 100 langkah, mulai satu persatu, ada yang gugur. Ada yang gugur. Ya. Kenapa? Mungkin capek, haus, mungkin keseleo, banyak hal. Saya ingat kesaksiannya Pendeta Manuel ketika angkatannya masuk sekolah teologi sekitar 150 ya Pak Pendeta ya. Tetapi yang diwisuda pada akhirnya hanya 75. Ya. Di mana ke-75-nya? Hilang. Sama seperti kami juga saudara angkatan kami. Yang diwisuda pada akhirnya hanya 3 orang. Bayangkan angkatan kami itu. Ya. Ada yang tidak tahan karena tugas, ada yang 1-2 semester terpaksa harus angkat koper, pulang. Ada yang karena kebanyakan tugas Pak. Bagaimana ini menafsirkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Lo bahasa Indonesia aja susah. Nah akhirnya dosen bilang ini, ya udah ada satu di mana tidak ada tugas sama sekali. Tidak ada baca buku, tidak ada referensi, tidak ada ringkasan buku, tidak ada makalah, tidak ada ujian. Di mana Pak? Sawah. Pulang, kamu berladang, kamu buka sawah, itu tidak ada ujian. Kamu tinggal nyangkul weh. Nah, akhirnya pulang. Segala macam. Nah, saudara hari ini memenangkan kehidupan bahwa jangan lupa bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti kalau sudah diselamatkan dan kemudian kita nyaman-nyaman saja. Kalau sudah diselamatkan dan kemudian kita berpikir bahwa kehidupan ini akan berjalan dengan normal. Kalau sudah dibaptis, diselamkan, dan kemudian kita berpikir bahwa selesai. Enggak, saudara. Ketika saudara dibaptis, itulah merupakan awal kehidupan yang baru di dalam Kristus yang harus kita jalani. Dan jelas Yesus berkata kepada kita, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Adalah perjuangan bagi kita. Makanya jangan heran kalau ada banyak orang mengikut Tuhan supaya diberkati, mengikut Tuhan supaya mengalami mukjizat, mengikut Tuhan supaya usaha dan pekerjaannya semua normal. Itu tidak, saudara. Janji Tuhan kepada kita bahwa engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Makanya beberapa anak Tuhan yang OKB, secara khusus ya kalau yang saya layani, karena dia berlatar belakang non, saya mengatakan bahwa kamu harus pikir matang-matang. Kalau mengikut Tuhan, satu, kamu diusir dari keluarga. Kedua, mungkin dijauhi orang kampung. Ketiga, nyawamu sebagai ancamannya. Tetapi karena bilang, ini adalah karena Tuhan yang memilih dan memanggil, nyawa pun saya berikan. Oke, kita belajar. Tidak mudah, saudara. Nah sama seperti ketika Petrus juga menulis sebagian ini saudara, bagaimana kalau kita melihat saudara, tema besar dalam 1 Petrus ini adalah kemurnian iman. Ya. Di dalam pasal pertama sampai pasal yang keempat, Petrus berbicara kepada jemaat yang teraniaya di dalam penderitaan mereka. Ya. Dan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang kepada kepemimpinan di dalam pelayanan. Menyangkut tentang gembala sidang, menyangkut tentang penatua gereja. Dan di dalam ayat ke-6 ini berbicara lagi kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh kepada umat Tuhan, bagaimana harus menghadapi kehidupan ini. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu saudara, kekristenan sering dianggap sebagai saingan bagi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi akan memusuhi, menderita, mereka dibunuh saudara orang Kristen. Dikejar-kejar. Sama seperti Paulus sebelum bertobat. Mengejar-ngejar orang Kristen. Karena apa? Karena dianggap sebagai saingan agama yang lama. Maka harus dibinasakan.
dikejar-kejar. Ya. Dan itu yang mereka hadapi, saudara. Ya. Itu penderitaan yang mereka alami. Nah, tetapi saudara, di ayat yang ke-6 kalau kita memperhatikan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama, saya berikan kepada kita saudara memenangkan kehidupan ini. Yang pertama adalah menunggu waktunya Tuhan. Karena dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya ada waktu Tuhan tersendiri untuk meninggikan kita. Tetapi di dalam menunggu itu Bapak Saudara, bukan suatu hal yang mudah. Bagaimana ketika kita dalam penderitaan, bagaimana ketika kita didesak, bagaimana ketika kita dianiaya, bagaimana ketika kita mungkin hampir dibunuh, tetapi kita harus dikatakan menunggu waktunya Tuhan. Menunggu Bapak Saudara bukan suatu hal yang kita sukai oleh semua orang. Makanya ada lirik lagu, menunggu sesuatu hal yang menyebalkan bagiku. Nah itu ada itu. Aisiteru. Adalah sesuatu hal yang tidak kita sukai. Maunya apa? Sekarang. Ya. Kalau saya menderita, saya berdoa, segera Tuhan menjawabnya. Saya nggak mau menunggu. Tetapi dikatakan di sini tunggu. Ada waktunya Tuhan meninggikan kamu. Tetapi dalam menunggu itu kita membutuhkan yang ini saudara. Karena itu rendahkanlah dirimu. Ya. Menunggu waktunya Tuhan saudara artinya kita harus memiliki karakteristik Tuhan Yesus sebagai standar bagi kehidupan kita orang percaya itu merendahkan diri. Memang saudara bahwa ketika kita dalam penderitaan, ketika kita didesak seringkali kita memberontak. Seringkali kita ingin mau melawan. Seringkali kita menunjukkan kamu nggak tahu siapa diri saya. Tetapi Yesus berkata kepada kita rendahkanlah dirimu. Ya. Karena apa saudara? Inilah merupakan salah satu karakteristik Tuhan Yesus yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ya. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan di dalam Yakobus pasal 4:11, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya. Hanya kalau kita merendahkan diri saudara, hanya kalau kita bersabar saudara, hanya kalau kita menahan diri saudara dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Sama seperti Tuhan Yesus, hanya ketika dia merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib, maka kemudian Allah meninggikan dia dan segala kemuliaan diberikan kepadanya. Tetapi kalau kita lengah, Bapak Saudara, kalau kita merasa diri paling benar, kita menunjukkan bahwa saya kuat, saya hebat, maka Tuhan sendiri ya akan merendahkan kita. Kalau kita ingat sabar menunggu waktunya Tuhan. Oleh karenanya kita harus merendahkan diri. Ya. Next. Selanjutnya saudara, dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita sudah memiliki karakter Kristus dalam hidup ini, kemudian kita tetap berlindung pada pribadi yang ilahi. Kenapa nih saudara? Ada banyak orang, anak-anak Tuhan. Dia merendahkan diri oke. Tetapi dia merendahkan diri kepada pejabat. Dia merendahkan diri kepada penguasa. Dia merendahkan diri kepada orang berpengaruh. Dia merendahkan diri kepada orang yang kaya. Dia merendahkan diri kepada orang-orang yang pintar.
Engkau boleh merendahkan diri, benar, itu benar. Tetapi kalau engkau merendahkan diri kepada para pejabat, engkau merendahkan diri kepada orang yang memiliki pengaruh, kalau engkau merendahkan diri kepada orang yang memiliki posisi, itu salah. Makanya jangan sesekali kita merendahkan diri atau menaruh harapan kita kepada pejabat. Kenapa? Ada masanya, saudara. Paling 1-2 periode, selesai. Makanya jangan kita menaruh harapan kita atau merendahkan diri kepada orang berpengaruh. Berapa lama sih dia berpengaruh? Tetapi kalau kita merendahkan diri pada pribadi yang ilahi, dikatakan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jelas di situ, saudara. Ya, jelas. Di tangan Tuhan yang kuat kepada pribadi yang ilahi. Ya. Tidak sembarangan. Ya. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami aniaya, saudara, mari kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak perlu menunjukkan siapa diri kita. Ya. Tangan Tuhan yang kuat, saudara, berbicara tentang pemeliharaan. Tangan Tuhan yang kuat berbicara tentang penyediaan. Tangan Tuhan yang kuat berbicara tentang kasih setia Tuhan. Walaupun di dalam tengah-tengah aniaya itu, tetapi tangan Tuhan yang kuat itu akan melindungi, menyertai kita, memimpin kita, saudara. Sampai kapan, pendeta? Tunggu. Sabar. Tapi udah gak tahan nih, pendeta. Ya sabar aja. Kenapa? Karena ada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Ya. Menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Waktu kita kan maunya kita, kalau kita mengalami pergumulan, kita maunya sekarang dijawab. Kalau kita mengalami penderitaan, kita maunya sekarang dijawab. Tetapi kan ada waktunya Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, itu sebenarnya tanpa disadari, kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi seringkali kalau kita udah berdoa, kita udah menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita memaksa Tuhan, ikutin mau saya. Udah sadar dia gak bisa apa-apa, tetapi memaksa pribadi yang dapat melakukan apa-apa. Oleh karenanya kita harus menunggu waktu Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri. Berbeda dengan kita. Ya. Makanya di dalam Amsal 14 ayat 17 dikatakan, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar aja. Ada waktunya Tuhan. Makanya di dalam Amsal juga berkata apa? Orang yang sabar melebihi dari pahlawan. Ya, ada waktunya Tuhan. Makanya di dalam Mazmur, Bapak Saudara, pasal 37, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau engkau sudah menjalani hidup sebaik mungkin, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan sebaik mungkin, tetapi masih dianiaya, kata Tuhan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Dia akan memunculkan terangmu, kebenaranmu seperti terang, seperti siang. Dan inilah yang dialami, Bapak Saudara, anak-anak Tuhan pada zaman itu, Saudara. Selain mereka mengalami penderitaan dari orang-orang Yahudi, Saudara, dari orang-orang Romawi, tetapi mereka juga harus berjuang mempertahankan iman mereka agar tetap sabar, agar tetap berharap, agar tetap mengikut Tuhan. Meskipun dari luar mengalami penderitaan, tetapi mereka juga harus berjuang dari dalam untuk mempertahankan iman mereka. Harusnya kita juga sama seperti itu, saudara. Bahwa ketika kita mengalami penderitaan ini di hidup ini, pergumulan ini, mungkin kita dianiaya, saudara.
Mungkin gereja kita dibakar, saudara. Mungkin iman kita diolok-olok, saudara. Kita nggak perlu membalasnya. Daud ketika menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Daud? Engkau mendatangin aku dengan baju yang lengkap. Engkau mendatangin aku dengan pedang. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan yang engkau hina itu. Tidak kemudian Daud berkata, oh aku sudah biasa mengalahkan singa. Oh aku sudah biasa menghadapi berbagai macam penganiayaan di padang gurun. Aku sudah punya pengalaman, segudang pengalaman. Dan aku akan menghadapi engkau, Goliat. Enggak. Pengalamanku mengalahkan singa. Pengalamanku, saudara, bagaimana menghadapi berbagai penderitaan di padang gurun. Itu semua karena Tuhan. Dan pengalaman itu saya tidak anggap sebagai kekuatan untuk menghadapi musuh. Tetapi Allah yang sama itu, kalau dia dapat melepaskan aku di mulut singa, maka Allah yang sama juga akan melepaskan aku kepada Goliat. Pergumulan yang besar, penderitaan yang besar itu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kita punya pengalaman boleh, saudara. Kita punya pengetahuan boleh, saudara. Tetapi bukan itu untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jelas, bukan kepada penguasa, bukan kepada pejabat, bukan kepada orang yang berpengaruh. Yang kedua, melakukan yang Tuhan sukai. Dalam memenangkan kehidupan saudara, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang disukai oleh Tuhan. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saudara, bahwa ketika kita menghadapi pergumulan hidup, bahwa ketika kita difitnah orang, ketika kita disakiti oleh orang, kita sudah hidup benar, kita sudah menjalani seperti yang Tuhan mau, tetapi seringkali kita difitnah oleh orang lain. Tuhan berkata, serahkanlah. Nah, kata di sini saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bapak saudara masih ingat ketika Yesus naik ke keledai? Dan kemudian orang-orang saudara membuka pakaiannya dan meletakkan di bawahnya agar Yesus naik di atasnya. Nah, sama seperti itu saudara, bahwa ketika dikatakan serahkanlah, artinya segala pergumulan itu lepaskan dan taruh di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjalan di atasnya. Ya. Kalau engkau sedang dianiaya, kalau engkau sedang disakiti, kalau engkau sedang difitnah, lepaskanlah itu, jangan tanggung sendiri. Tetapi lepaskanlah itu dan taruh di bawah. Biar Tuhan melewatinya. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, serahkanlah segala kekhawatiran saudara. Ini harus berbicara bahwa kalau dosamu telah ditanggung oleh Tuhan, segala hukuman sudah ditanggung dalam dirinya, nyawanya dia berikan. Pergumulanmu, penderitaanmu saat ini, serahkan. Tuhan sudah menanggung yang lebih besar. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Next. Ya. Menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran, penderitaan di bawah kaki Tuhan Yesus. Lukas 19:35 dikatakan mereka mengalasinya dengan pakaian mereka. Serahkan, lepaskanlah itu. Pengampunan itu lepaskan, saudara. Mungkin saat ini engkau difitnah, saudara, dan engkau emosi, marah, gak terima. Lepaskan. Lepaskan itu. Itu yang Tuhan sukai. Dan kemudian,
sebab Ia yang memelihara kamu. Sebenarnya saudara, ini kata yang menarik dalam bahasa aslinya, bukannya sekedar Dia memelihara kamu, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab bagi Dia itu menarik perhatian. Itu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab bagi Dia itu menarik perhatian. Next. Ya. Itu. Pribadi yang berserah kepada Tuhan, hal itu menarik perhatiannya. Nah, ketika saudara, saya dan saudara menyerahkan segala kekhawatiran kita, dikatakan itu menarik perhatian Tuhan. Itu membuat suka Tuhan kepada orang yang berserah. Nah, jadi Bapak Saudara, ketika kita menghadapi penderitaan dalam hidup ini, mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Saatnya menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata apa? Aku senang, aku tertarik dengan hal itu. Nah, ketika saudara menyerahkan itu, Tuhan membuat Tuhan itu senang, memperhatikan. Ya. Daripada merasa diri, oh aku kuat, tenang aja, aku udah fitness ini. Kamu nggak tahu lengan saya ini besar. Ya, udah 10 tahun nih saya fitness ini. Badan sebesar gitu, tak angkat, tak banting itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Lah siapa dia? Anak kemari sore. Baru lahir juga sudah mengatur-ngatur. Ya kalau salah ya terima. Tetapi Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab bagi Dia itu menarik perhatiannya. Ya. Dalam memenangkan kehidupan saudara, jangan berjalan sendiri. Ya. Ketika ada pergumulan, ayo kita melakukan yang Tuhan senang, yang menarik perhatiannya. Bukan justru yang Dia benci, tetapi menarik perhatian Tuhan. Kita serahkan kepadanya. Ketika kita menyerahkan pergumulan kita, artinya apa? Kita menyadari kelemahan kita. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan, saudara. Ya. Mungkin di umur-umur yang 20-an sampai 30 masih kuat, saudara. Tapi mulai memasuki umur 40, udah gak bisa lagi, beda. Sama seperti semalam disampaikan oleh Pak Aswin. Ya, ada awal dan akhir. Ya, semuanya ada akhirnya. Tetapi bagi Tuhan selalu indah pada waktunya. Selalu indah pada waktunya. Kalau kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, maka itu akan membuat Tuhan tertarik. Membuat Tuhan suka, membuat Tuhan senang kepada kita. Tetapi bukan dalam arti kalau kita udah berserah dan kemudian kita diam, bukan itu juga yang dimau Tuhan. Tetap jalani kehidupanmu. Selebihnya biar Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Oke? Serahkan segala kekhawatiranmu, jalani hidupmu dengan baik. Sesuai dengan role yang sudah diberikan Tuhan. Bukan justru karena aku sudah menyerahkan pergumulanku dan aku mau pergi berleha-leha. Aku mau pergi bersenang-senang menikmati kedaginganku. Tuhan, penderitaan dari luar aku serahkan. Tetapi aku mau hidup dalam dosa. Bukan itu. Artinya beban serahkan kepada Tuhan. Kedagingan aku mau jalani. Bukan itu. Tetapi ketika engkau menyerahkan segala kekhawatiranmu, jalani hidupmu dengan baik. Sesuai dengan role yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan justru kesempatan itu kita terus menghasilkan dosa. Makanya kita terus berdoa. Kapan nih Tuhan memberikan jawaban? Tuhan berkata begini. Nah, kau aja masih terus melakukan dosa. Ini perlu hati-hati.
Yang terakhir saudara, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Jelas. Nah kalau iblis ini saudara, dalam bahasa aslinya itu dia bolos. Dia bolos. Nah, jadi kalau ada yang bolos, baca Alkitab berarti iblis. Ya, kalau bolos ibadah berarti iblis. Bukan itu saudara, bukan. Ya, bukan itu. Tapi dia bolos. Artinya apa saudara? Tugas iblis ini saudara memfitnah, mendakwa. Itu artinya. Ya. Nah jadi saudara, kalau ada orang-orang yang memfitnah Bapak Saudara, kalau ada orang-orang mendakwa saudara, berarti dia teman iblis. Oleh karenanya saudara, sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya saudara, sadarlah dapat diartikan saudara, menguasai diri. Ya. Menguasai diri, lebih tepatnya saudara, sadar dari mabuk. Nah jadi saudara, kalau orang mabuk itu tidak dapat menguasai dirinya. Kalau orang mabuk saudara tidak dapat berjaga-jaga di sekelilingnya. Oleh karenanya Petrus berkata, sadarlah, artinya apa? Kuasailah dirimu. Makanya kalau kita memenangkan kehidupan ini saudara, selain kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik, selain daripada kita melakukan yang Tuhan sukai, bahwa kita juga harus menguasai diri. Oleh karenanya jangan mabuk. Apa yang memabukkan kita saudara? Bukan saja memabukkan kita dengan alkohol. Tetapi seringkali kita saudara mabuk dengan bisnis, mabuk dengan uang, mabuk dengan pasangan, mabuk dengan pekerjaan. Sehingga kita tidak sadar lagi bahwa ada iblis, bahwa ada setan yang sedang mengelilingi kita dan sedang mengaum-aum. Akan siap menerkam saya dan saudara. Kenapa? Kita sudah mabuk dengan uang, kita sudah mabuk dengan bisnis kita. Kita sudah mabuk dengan pekerjaan kita. Oleh karena itu dikatakan sadarlah. Sadarlah. Kenapa? Karena apapun yang membuat manusia atau kedagingan kita akan mengikat kita dan membuat kita tidak sadar. Oleh karenanya sadar. Jangan mabuk. Mungkin saudara tidak mabuk oleh anggur, tidak mabuk oleh alkohol, tetapi kita sedang mabuk dengan ketenaran kita. Kita sedang mabuk dengan pencapaian kita. Kita sedang mabuk dengan bisnis kita. Apalagi pandemi ini. Boleh saudara berpikir bagaimana bisnis, bagaimana usaha, bagaimana perekonomian boleh bangkit kembali. Tetapi jangan sampai mabuk. Yang pada akhirnya kita tidak sadar lagi dengan sekeliling kita. Yang sedang mengintai kita. Dan memberikan apa? Udah, pinjam aja di online. Itu kan banyak itu pinjaman online. Itu di tetangga kamu punya mobil baru tuh. Ya udah pinjam aja online. Bunganya kecil kok. Setiap bulan angsur, pinjam. Kurang ini, itu masih ada itu pinjaman online lagi. Pinjam lagi. Itu di sebelah itu beli itu Toyota Alphard. Apalagi ada yang baru lagi itu ya. Itu yang sebelah itu punya rumah baru. Itu yang sebelah itu punya pasangan baru. Lalu lu mau tambah pasangan juga. Tetapi kalau sedang mabuk oleh itu saudara, nggak sadar. Itu yang sebelah itu pasangannya itu glowing banget. Itu kalau dia minum teh itu, waduh, kelihatan di lehernya itu. Bagaimana teh itu masuk ke dalam. Nah,
Terus ada juga istri-istri gitu kan, Pak itu di sebelah itu, wih. Baru keluar pagar itu langsung itu cahaya sinar matahari itu memancar. Bulu matanya itu, aduh. Akhirnya bapak-bapak, laki-laki cari cara supaya istri pergi ke salon. Biar glowing juga. Akhirnya nggak sadar, saudara. Oleh karena itu saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dengan segala keadaanmu. Ya. Sadarlah dengan sekelilingmu dan berjaga-jaga, artinya tetap waspada. Ya. Lawanmu si iblis. Ya. Karena iblis terus berjuang pada saudara. Agar setiap kita anak Tuhan itu semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana caranya saudara? Agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Makanya dalam Mazmur berkata apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Mempertahankan dengan firman Tuhan. Agar kita nggak boleh lengah. Isilah kehidupanmu dengan firman Tuhan. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Ya. Jangan kita isi dengan mabuk oleh dunia ini. Nggak ada habisnya saudara, dunia ini. Ya. Terus ada yang baru, terus ada yang baru. Terus ada yang baru. Tetapi kalau kita mau memenangkan kehidupan ini, mari kita menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Tetapi bukan berarti kita diam baik. Ya. Kalau kita mau memenangkan kehidupan ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan sukai. Dan terakhir, kita menguasai diri kita. Ya. Kita boleh punya kemauan, gak boleh. Punya keinginan, boleh. Gitu ya. Aku sama pendeta ini kadang-kadang kami banyak hal yang kami bicarakan. Kita ini, tetapi ada waktunya kami bicarakan, ada waktunya juga. Kenapa? Pemerintah sering ingatkan, ini ladang pelayanan kita. Fokus kita di sini Pak Tinus, ini. Jiwa Pak Tinus, ini. Ya. Makanya kadang-kadang kami bagi Pak Pendeta. Kalau ada pelayan Pak Pendeta sering sharing. Ini loh Pak Tinus, ini dihadapin. Ayo doa bersama. Karena itu yang kita terus lakukan. Bukan berarti kami tidak memikirkan hal yang lain. Memikirkan. Tapi Pak Pendeta yang gembala kita sering mengarahkan. Ini goal kita, ini tujuan kita. Ya. Jadi 3 hal ini saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan penguasaan diri. Mari kita akhiri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu, kami diingatkan kembali bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjuangan. Bukan suatu hal yang santai-santai saja. Bahwa ketika kami menjalani hidup ini, ada banyak hal yang belum tentu kami sukai. Ada banyak hal yang belum tentu kami disenangi. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai kami. Oleh karenanya Tuhan, untuk kami dapat memenangkan kehidupan ini, biarlah kami bersandar, berlindung di tangan Tuhan yang kuat. Yang pada waktunya Allah meninggikan kami. Yang pada waktunya Allah memberkati kami. Yang pada waktunya Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Dan biarlah Tuhan di dalam menjalaninya, biarlah kami tidak mencari jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak-Mu, tetapi justru kami harus melakukan yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangi, yaitu berserah penuh kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk menguasai diri dengan segala keadaan. Jujur Tuhan, ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kami,
yang membuat kami tidak sadar dengan sekeliling kami, yang membuat kami tidak sadar kalau kami sudah jatuh di dalam dosa, yang membuat kami tidak sadar bahwa kami sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kami mengingat kembali bahwa kami harus menguasai diri, kami harus mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, memimpin kami, merubah kehidupan kami, menyatakan kesalahan kami, dan memimpin kami di dalam kebenaran, hingga pada akhirnya kehidupan kami akan terus menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Jangan Aku Dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus, bait kedua, di depan tahta rahmat-Mu, di depan tahta rahmat-Mu, aku menyembah. Jadikan teguh imanku, Tuhan tolong. Tuhan Yesus, aku berseru, Tuhan Yesus, aku berseru. Orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus, bait ketiga, hanya satu harapanku, hanya satu harapanku, karunia-Mu. Hatiku yang hancur luluh, jadikan sebaik terakhir, Kau lebih dari segalanya. Kau lebih dari segalanya, sumber hidupku. Baik di surga, baik di bumi, siapa banding? Katakan, Tuhan Yesus, kami berseru, Tuhan Yesus, aku berseru. Orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu. Katakan, Tuhan Yesus, aku berseru, Tuhan Yesus, aku berseru. Orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita terus memenangkan sebuah kehidupan, karena di dalam kehidupan kita adalah sebuah perjuangan. Nah, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming telah dibekali oleh firman Tuhan, oleh hambanya yang diurapi, dan kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita menyimak Warta Gereja pada kesempatan kali ini, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk melihat di layar kaca. Dipersilahkan yang bertugas. Warta Gereja, Minggu 5 September 2021. Diinformasikan kepada setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa kegiatan peribadatan untuk tanggal 12 September 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 WIB dengan kapasitas ruangan 120 orang. Bagi jemaat yang akan mengikuti offline, tetap mematuhi protokol kesehatan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono, STH, MA. Bagi seluruh sidang jemaat, dapat mengikuti layanan ibadah minggu secara online yang dapat diakses melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah tersebut dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara-saudari saksikan. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin dapat mengirimkan link SMS yang diterima pada saat vaksin ke-1 dan ke-2 kepada Ibu Angel, TU Gereja Baptis Indonesia Palembang dengan nomor WA 0857 8369 2519. Jika bermasalah dengan menerima hanya satu link SMS saja, maka Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Angel untuk dapat dibantu dengan cara mengakses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin tersebut kedepannya dapat berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal, dan dokumen-dokumen lainnya. Biaya cetak Rp15.000 per kartu vaksin. Diinformasikan juga kepada seluruh calon baptisan bahwa pelajaran persiapan baptisan diadakan secara Zoom setiap hari Minggu pukul 17 WIB dengan ID dan password yang akan dibagikan di grup WA OKB. Setiap kaum remaja GBIP diundang untuk hadir dalam persekutuan PRBI via Zoom. ID, meeting, dan password nanti akan di-share di WA grup PRBI yang akan diadakan pada hari Sabtu 11 September 2021. Kaum pemuda juga diundang dalam persekutuan PKMB via Zoom pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 18.30 WIB dengan acara Cerdas Cermat Alkitab. ID, meeting, dan password akan dibagikan di WA Group. Persembahan persepuluhan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka pada hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 WIB hingga 16 WIB. Persembahan dan persepuluhan juga dapat ditransfer ke rekening gereja dengan rekening Bank BCA nomor rekening 855099670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STHMA atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan dapat juga diberikan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA yang tertera pada layar. Bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang terpapar COVID-19, dapat memberikan persembahan khusus COVID-19 melalui rekening BCA 8555099 670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STHMA atau Lorencia Agnes. Contoh penulisan donasi
Apabila memberikan donasi 10.000, maka Bapak Ibu dapat memberikan kode pada akhir angka nominal uangnya seperti 10.000 10.019, 50.000 menjadi 50.019, 100.000 menjadi 100.019 dan seterusnya. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat GBIP dihimbau untuk tetap terus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, yaitu mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari kita membangun mesbah doa melalui doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 21 WIB. Pokok-pokok doa akan dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di setiap WA grup gereja. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini pada tanggal 9 September, Bapak Filemon Ismail, pada tanggal 10 September, Saudara Chonye, pada tanggal 11 September, Ibu Florentina Tutut Sri. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, warta gereja kita ya. Ada tambahan sedikit pengumuman, mohon diperhatikan. Mohon dukungan doa, hari Selasa tanggal 7 September akan diadakan pelantikan pengurus baru. Pelantikan pengurus baru, pengurus BPD Sumbaksel ya, yang akan dilantik secara virtual ya. Jadi mohon dukungan doa supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi akan saya tegaskan di sini Bapak Ibu, besok Minggu kita sudah bisa beribadah secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat dan ruangan kapasitas kita dibatasi hanya 120 orang saja. Ya, mohon perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini dengan doa syafaat dan kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui doa berkat. Kita akan tunduk kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau telah memberkati kami melalui ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semakin dimantapkan oleh karena Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman Allah, menyadarkan kami bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan di mana kami diperhadapkan dengan sebuah perjuangan hidup dan kami harus memenangkan itu. Kami tidak boleh berada di dalam posisi yang harus selalu kalah oleh karena desakan-desakan kehidupan. Kami harus berdiri tegak dan kami memenangkan pertandingan karena kami tidak berjalan sendiri. Kami menang karena kami bersama Tuhan. Izinkan pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, yang barusan dibacakan namanya satu persatu. Tuhan, berkatilah mereka, agar mereka boleh hidup di dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mereka tidak akan melupakan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya, mensyukuri dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun yang mereka lalui. Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa pagi hari ini secara khusus untuk keluarga Ibu Hunaria yang sedang isoman oleh karena COVID-19. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan ketika Engkau menolongnya pasti tuntas sampai akhir. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, penyakit COVID-19 akan ditinggalkan, akan pergi dari keluarga tersebut. Dan kami ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kami ingin mendengar kesaksian-kesaksian hidupnya bahwa Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh umat baptis yang mengalami COVID-19, yang mungkin di rumah sakit ataupun isoman. Mari Bapak, kami mendoakan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan dan juga keyakinan iman yang Kau tambah-tambahkan, agar mereka tidak khawatir, tidak cemas, tapi mereka tetap bersandar karena Tuhan akan menolong. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintahan Bapak Jokowi.
Ma'ruf Amin dan jajaran para menteri. Biarlah Tuhan akan memberkati, khususnya di dalam mendistribusikan vaksin. Dan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat boleh divaksin untuk memproteksi diri mereka masing-masing oleh karena COVID ini. Dan kami percaya bahwa pendistribusian, penyuntikan vaksin akan segera terus hingga seluruh rakyat Indonesia boleh semua divaksin. Kami berdoa tidak ada pribadi-pribadi dan oknum yang menyalahgunakan bantuan tersebut, menyalahgunakan pertolongan tersebut bagi rakyat. Semuanya Tuhan tolong, dan kiranya Tuhan akan menegakkan melalui aparat pemerintah yang ada dengan keadilan. Kami doakan supaya ekonomi juga boleh terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur dengan level yang diturunkan. Pemerintah memberikan kelonggaran bagi dunia usaha, supaya semua boleh bergerak dan berjalan dengan baik, masyarakat boleh beraktivitas tetapi juga dengan protokol kesehatan yang ketat ya Tuhan. Dan kami doakan supaya tidak ada varian-varian baru yang terjadi di Indonesia ini. Kami mohon kiranya Tuhan akan memberkati tenaga kesehatan yang terus bekerja keras untuk menolong masyarakat yang kena COVID. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang memiliki pergumulan apapun itu bentuknya pergumulan. Mungkin itu permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, bisnis, keuangan, pendidikan, sakit penyakit. Kami percaya sebagaimana juga firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Bapak, tawaran, undangan itu biarlah kami respon sebagai orang yang memiliki beban dan beban berat, yang kami mau datang pada Yesus dan Kau berjanji memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, setia memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Sebagaimana firman Allah, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dan biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan dengan ketulusan hati berkenan di hati Tuhan bagi pekerjaan Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah ini. Kami mohon kiranya Allah boleh mengurapi dan memberkati kami. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu. Kembalilah kepada aktivitasmu hari-hari dengan takut akan Tuhan. Taatilah protokol kesehatan dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertaimu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil saat teduh, mengucap syukur, dan biarlah Tuhan terus menyertai hidup saudara sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah besok minggu depan. Shalom. Tuhan memberkati.